bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Elohim Yahweh yang mulia, Elohim Yahweh yang besar. Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, Bapa.
kami baktikan hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Sungguh Engkau luar biasa Bapa kami. Engkau sungguh luar biasa. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami muliakan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi nyanyikan pujian nyekatan Elohim Yahweh. Elohim Yahweh, amin. Kami sembah yang maha tinggi. Haleluya. Yang menciptakan langit dan bumi. Kesetiaan-Mu tidak berkesudahan. Memelihara selalu tidak terbatas kemuliaan-Mu ya Allah. Tidak terbatas, tidak terbatas. Allah semesta
Cuma Tuhan saja katakan kami memuji, kami naikkan pujian-Mu, naikkan sembah kepada Allah yang besar, kepada Allah yang berkuasa. Sungguh mulia Engkau Bapa. Inilah sembahan kami ya Bapa. Kami muliakan Engkau. Terpujilah Tuhan, kudus nama, kudus nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersukacita bersama-sama, meninggikan namanya, puji namanya. Mari katakan, bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, katakan Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan. haleluya. Sukacita bersama-sama, katakan sekali lagi. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, Kami selalu memuji-Mu. Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan. Sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan beriak gembira, semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring nyanyian, haleluya. Kini Tuhan berkata, dalam pujianku angkat tanganku, glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan.
hadapan Haleluya. 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 Kita tetap mau bersuka cita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Seperti pujian yang telah kita naikkan, kita mau naikkan lagi pujian kita. Kita lebih lagi mengasihi Tuhan kita. Nyatakan rindu kita. Nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, segenap hati kami, segenap jiwa kami. Amin. Mari katakan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatanmu. Karena Kau lebih mengasihi, sekarang ku mau menyerahkan tulus kasih. sekali lagi, katakan ku mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa Dan kekuatanku. dan kekuatanku. Haleluya. Karena Kau lebih mengasihi, sekarang ku mau menyerahkan tulus kasih-Mu. Katakan, Sepanjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, puji hormat dan syukur ku persembahkan. haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi katakan, kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Dengan segenap jiwaku. dengan segenap jiwa Amin. dan Haleluya. Karena Kau lebih mengasihi, sekarang ku mau menyerahkan tulus kasih-Mu. katakan, Sepanjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, puji hormat dan syukur ku persembahkan. sepanjang hari hidupku. Sepanjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, puji hormat. Mari coba Tuhan lebih lagi katakan sepanjang hari hidupku. Dengan keras katakan, sepanjang hari hidupku Bersuka di Amin. selalu Kau nyatakan kesetiaan. Jemaat Tuhan suaranya terima. Lebih lagi jemaat Tuhan, suaranya naikkan kepada Dia. Sepanjang hari hidupku, jemaat Tuhan saja. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi sepanjang hari hidupku. Hidup sepanjang
sekarang ini. Tuhan jamah aku, jamah aku, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Lawatlah aku Tuhan, lawatlah aku Tuhan, di tempat ini. Jamahlah aku, jamahlah aku Tuhan, sekarang ini. Sekali lagi katakan, lawatlah aku, lawatlah aku Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita arahkan hati kita. Oh haleluya, jamahlah aku, jamahlah aku Tuhan, sekarang Tuhan jamah aku, jamah aku, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru, ku jadi baru, ku jadi baru, ku jadi baru, ku jadi baru. Haleluya, haleluya. Kami percaya ketika Allah menjamah hidup kami tidak akan sama lagi dengan kehidupan yang lama. Inilah kehidupan yang kami nanti-nantikan ya Bapa. Hidup kami dibaharui, masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam, dimensi rohani ya Bapa, sehingga kami senantiasa berurusan dengan Engkau. Hidup kami bersentuhan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini berfirmanlah Engkau kepada setiap kami, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu adalah air kehidupan. Firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja di tempat ini. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita mau mengarahkan pikiran kita kepada satu hal penting ini, yaitu di mana manusia adalah makhluk kekal. Manusia adalah makhluk kekal. Keberadaan kita sebagai makhluk kekal karena Allah telah memberikan kita roh yang berasal daripada Dia. Dan roh kita ini yang kita terima dari Allah bukanlah ciptaan. Artinya bukan sesuatu yang berasal dari luar atau bersifat fana, tetapi sesuatu yang keluar dari diri Allah. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi hidup.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keberadaan Roh Allah ini adalah kekal. Ketika nanti kita meninggal atau manusia meninggal, di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 ya. Kalau tidak salah ingatan saya saudaraku, itu dikatakan bahwa roh kita akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ya. Roh kita akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini kita benar-benar harus menghayati dan mengerti bahwa kita adalah makhluk kekal. Kita adalah makhluk kekal, saudaraku. Inilah satu hal yang membuat kita istimewa di hadapan Allah. Ini satu hal yang juga, saudaraku, beresiko tinggi. Beresiko tinggi, saudaraku. Banyak manusia yang tidak mengerti bahwa ia adalah makhluk kekal. Sehingga dia dengan sembarangan hidup. Ya. Dia sembarangan hidup. Dia hidup di dalam dosa. Kehidupannya di dalam dosa tidak akan menghilangkan status bahwa ia adalah makhluk kekal. Artinya saudaraku, ketika kita hidup sembarangan, manusia sebagai makhluk kekal ini hidup sembarangan, mereka akan menerima konsekuensi, di mana dia akan terpisah dan masuk ke dalam kebinasaan kekal. Kebinasaan dan kengerian kekal, saudaraku. Nah, kita kembali baca satu firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 12 ayatnya yang kedua. Daniel 12 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi ada kehidupan kekal dan ada kehinaan dan kengerian kekal. Tentu saudara, Tuhan Yesus datang untuk membawa atau setiap orang yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, ya, kita sebagai orang percaya harus selalu mengingat keberadaan kita ini. Nah, namun kenyataannya banyak orang percaya tidak menghayati, ya saudaraku, bahwa ia adalah makhluk kekal. Sampai di titik penghabisan atau titik di mana ia mau meninggalkan dunia ini, dia masih tidak rela. Dia tidak sanggup untuk menghayati bahwa ia adalah makhluk kekal. Nah, sebenarnya di sini terjadi ya satu stuck rohani, ya. Mereka tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami kepenuhan Allah di dalam kerohaniannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kekristenan ini begitu istimewa bagi kita, Saudara. Kekristenan itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita menjalankan liturgi di dalam ibadah, tetapi kita menjalankan satu kehidupan yang benar-benar rohani, kehidupan yang bernuansa, ya, kehidupan yang bernuansa, kehidupan yang penuh dengan gairah,
rohani, saudaraku. Dan ini menjadi pergumulan kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang membuat nuansa dan gairah itu, saudaraku, semakin menipis, semakin hilang. Makanya firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan kita serupa dengan dunia ini. Jangan kita serupa dengan dunia ini, saudaraku. Nah, kita mau menghayati, mau memeriksa hidup kita, saudara. Sebab dalam pengamatan saya, ya, tidak mudah atau tidak banyak orang yang memiliki hidup yang bernuansa rohani ini. Ketika ada kesempatan ia menikmati dunia dan atau mau menikmati kesenangan dunia ini, banyak orang percaya tidak berpikir 2 kali, saudaraku. Apalagi 3 kali, 4, 5, 6 kali. Banyak orang Kristen tidak berpikir 2 kali untuk melakukan dosa. Artinya mereka dengan spontanitas. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ya. Oleh karena itu, kalau kita mau jujur, masih banyak di antara kita yang mencari kesenangan hidup di dunia ini. Tidak peduli hadirat Allah dalam hidup kita. Tidak peduli bagaimana kehidupan kekal kita, saudaraku. Oleh karena itu, saudara, ya, sekali lagi kita bersyukur masih ada gereja seperti gereja kita. Ya, mudah-mudahan ada gereja-gereja yang lain yang juga memberitakan hal ini, saudaraku. Ya. Mudah-mudahan ada gereja lain dan juga memberitakan hal ini, saudara. Yang memindahkan hati umat kepada langit baru dan bumi baru. Harus kita sadari, saudaraku. Harus kita lihat bagaimana hidup kita ini berubah. Fisik kita berubah, saudara. Dunia ini berubah. Ya. Orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, yang tadinya sehat, gagah, lalu mendapat sakit. Dan tidak seperti semula lagi. Melihat bagaimana orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, satu persatu meninggalkan dunia ini. Di dalam kesunyian hidup, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kalau saat ini kita mendengarkan kebenaran ini dengan kondisi yang baik, artinya kita masih bisa berubah. Ini kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan bagi kita, saudara. Jangan kita menyepelekan atau menganggap remeh hal ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita senantiasa dipindahkan hati kita ke langit baru, bumi yang baru. Ini bukan sesuatu hal yang mudah, saudaraku. Ini seperti sesuatu yang kita jalani, jatuh bangun, pasang surut. Ya. Karena apa, saudaraku? Kita tarik-menarik. Allah mau menarik kita ke arahnya. Sementara dunia mau menarik kita ke arahnya. Kita seperti jatuh bangun, saudara. Tetapi saudara, hanya orang yang berani tidak memalingkan, ya, pandangannya ke belakang dan lari kepada panggilan surgawi. Mereka orang-orang yang akan diberi hak masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Ada amin, Bapak Saudara? Mereka adalah orang-orang yang terus, ya, bertumbuh, ya, mengalami pertumbuhan, mengalami kesempurnaan. Ini orang-orang yang terus yang akan diberi hak penuh masuk
ke dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelayan Tuhan tentu Saudara, ini hal yang harus saya ingatkan kepada Saudara. Ya, kita mau berjuang bersama-sama, menyeberangkan hati kita sepenuhnya kepada dimensi ilahi. Kita memang masih hidup di dunia ini, tapi kita sudah harus bisa melihat kekekalan. Jangan tunggu waktu kita habis. Jangan tunggu ketika tidak ada kesempatan. Kita sudah harus bisa melihat kekekalan. Ya. Ada amin Bapak Saudara? Ya. Tentu kita tidak mengharapkan, ya, kalau kita sakit saat ini saudaraku, dunia ini sudah seolah-olah nggak ada gunanya lagi. Kita hanya bergumul untuk sakit penyakit kita, saudaraku. Jadi jangan kita kehilangan kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan sejatinya pelayanan gereja itu mempersiapkan umat masuk ke dalam kekekalan. Pelayanan gereja mempersiapkan umat untuk memasuki kekekalan. Kita yang percaya Yesus agar tetap kokoh sampai di napas terakhir kita, agar kita mendapat masuk dalam kekekalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Agar kita yang percaya Yesus tetap sampai akhir. Tentu dalam keadaan yang bertumbuh, saudara. Keadaan yang bertumbuh. Kemarin saya menerima satu berita dari pengurus pusat, ya, atau sinode, yaitu pemberitahuan tentang tema Natal. Saya selalu bersemangat ketika menantikan tema Natal, terus terang Bapak Ibu Saudara. Dan semangat saya terpenuhi ketika saya membaca tema Natal kita tahun ini. Ya, mengokohkan kepastian keselamatan. Mengokohkan kepastian keselamatan. Harus diakui bahwa tema-tema di dalam gereja kita selalu rohani, saudaraku. Selalu berhubungan mempersiapkan kita. Selalu membawa kita untuk berurusan dengan kepercayaan kita dengan sungguh-sungguh. Ada amin ya saudara ya. Ketika kita membaca atau saya membaca tema seperti ini membuat semangat saya semakin membara. Mengokohkan kepastian keselamatan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang harus terus kita lakukan. Keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus harus kita kokohkan. Kita pastikan bahwa kita akan mendapat keselamatan itu. Bukan sekedar di pikiran kita. Bukan sekedar keyakinan kita. Tapi memang itu kita gumuli, kita jalani. Kita alami keselamatan itu dalam setiap hari-hari hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saudaraku, sebenarnya keselamatan itu sudah pasti kalau kita berani hidup di dalam keselamatan itu. Ya. Jadi keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu pasti kalau kita berani hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi masalah. Banyak orang percaya yang mengaku
sudah pasti selamat, tapi dia belum hidup di dalam Tuhan Yesus. Belum hidup di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Dia hanya menjadi seorang yang beragama Kristen, tapi tidak hidup di dalam Tuhan Yesus. Apa bedanya Pak orang yang hidup beragama Kristen dan hidup di dalam Tuhan Yesus? Orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, orang yang mengalami dimensi rohani, yang mengalami kehadiran Allah setiap hari, yang menghormati Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dimanapun kita mau memuji Tuhan, kita tetap semangat. Amin, Bapak Saudara. Mau dimanapun kita memuji Tuhan, tidak hanya di gereja, di rumah kita sendiri pun kita menyembah Allah, kita tetap semangat. Karena kita tahu Allah itu hadir di mana-mana. Kita juga takut untuk berbuat dosa. Seperti firman Tuhan katakan, jika kamu memanggil dia Bapa, yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, tidak mudah untuk kita menyeberangkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Tidak mudah berarti bukan tidak bisa, saudara. Tidak mudah artinya perlu kita mempersiapkan, perlu kita perjuangkan, perlu kita kerahkan kekuatan kita yang lebih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sering pernyataan seperti ini orang artikan sebagai keselamatan karena perbuatan. Ya. Padahal saudaraku, tanpa keselamatan yang Tuhan Yesus alami, kita tidak pernah bisa. Mau berjuang sekuat apapun tidak bisa. Jadi perjuang ini adalah bentuk respon dan tanggung jawab kita. Dan juga bentuk kesungguh-sungguhan kita meresponi keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak ada orang yang selamat dan hidupnya santai-santai. Nggak ada perjuangan. Tidak ada gairah dalam hatinya. Dia hanya menantikan mati, nanti masuk surga. Jadi orang yang mau diselamatkan Tuhan atau yang selamat itu nggak mungkin nggak mengalami perjuangan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Penuh dengan rangsangan-rangsangan untuk kita bertindak di luar kehendak Allah. Nggak mungkin, saudaraku. Ya, secara logika saja kita berpikir. Orang yang mau selamat ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi dengan kita mengerti kebenaran ini, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan oleh surat Ibrani. Dalam melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Belum mencucurkan darah. Kita belum arahkan mata rohani kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi keberadaan, maksud saya pengakuan kita bahwa kita percaya Allah, kita percaya bahwa diri kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Ini harus dibuktikan, harus dinyatakan, harus direalisasikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita melihat bagaimana bahwa kita masih bisa berpotensi
untuk ditolak oleh Allah, saudaraku. Jadi saya sebagai pelayan Tuhan, di sisi lain saya berjuang, saudaraku. Sisi lain saya juga mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat yang saya gembalakan, ya, ayo kita sungguh-sungguh menyeberang ke dimensi rohani. Ayo saudara. Benar saudaraku, kadang kita juga capek, bosan ya saudara ya, lemah ya. Tapi jangan kita sampai putus asa. Inilah gunanya komunitas. Kita bisa saling mengingatkan, membangun, mengokohkan. Ada amin saudaraku? Nah yang paling saya takutkan sebagai pelayan Tuhan, ya, saudara tidak peduli saudara. Firman Tuhan hanya diaminin waktu di dalam ruang gereja. Atau waktu berkhotbah atau mendengarkan khotbah. Tapi ketika di luar saudaraku, kita kembali menyatu dengan orang-orang dunia. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti mengalami kesulitan, kita pasti mengalami perjuangan ini. Tapi ingat saudaraku, ya, meskipun seolah-olah Tuhan tidak membela kita, ya, tapi saudaraku sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan kita. Ya, Tuhan itu bersama dengan kita. Semalam ya saya tanpa tidak sengaja melihat satu film ya. Ya, tanpa tidak sengaja karena saya tidak tahu film ini tentang apa. Karena lihat menarik saya coba nonton. Ya. Rupanya film ini ada ya berbau rohani ya. Meskipun film Korea ya berbau rohani. Seorang anak yang lahir kemudian ditinggal oleh ibunya. Anaknya bertanya kepada bapaknya. Setelah dia mendengar khotbah dari gereja bahwa ya Tuhan itu mendengar doa kita. Ya. Lalu dia tanya bapaknya, kalau Tuhan mendengar doa kita, kenapa mama saya meninggal waktu saya dilahirkan? Lalu papanya menjawab, ya karena doa mamamu lebih kuat supaya kamu hidup. Dan dia meninggal. Nah, ketika itu anaknya bisa menerima. Ya, tapi ada kejadian satu lagi. Ya, bapaknya ya, akhirnya juga meninggal. Ya, ya, sebagai polisi, lalu dia meninggal juga. Karena dibunuh oleh para kriminal ya. Dia meninggal. Lalu di situ dia kecewa sama Tuhan. Tuhan itu tidak ada, saudara. Ya. Meskipun film ini ada mistiknya, saudaraku, tapi saya melihat dari sisi positif rohaninya. Ya. Anak ini begitu benci sama Tuhan. Lihat gereja, lihat pastor, lihat pendeta, benci banget, saudaraku. Nah, tapi tanpa sadar di dalam diri orang itu, Tuhan masih menyertai saudaraku. Masih menyertai. Ketika dia berhadapan dengan kuasa kegelapan, ya, ternyata saudaraku, ya, dia bisa menghadapi kuasa kegelapan. Ya. Nah, sebenarnya ceritanya panjang ya saudara. Tapi yang saya mau katakan kepada kita, kadang kita merasa Tuhan tidak bersama kita, tidak membela kita. Tapi sesungguhnya Tuhan masih terus membela kita. Hanya karena cara pandang kita yang berbeda dengan Tuhan. Sehingga kita tidak melihat bahwa Tuhan sesungguhnya membela kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ya kita seharusnya sudah melihat pekerjaan Tuhan. Penyertaan Tuhan.
Dan yang mampu membuat kita melihat itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu penting sekali, saudaraku. Saya tidak peduli kalau semua gereja tentu mengaku memberitakan kebenaran, tidak masalah. Setiap hamba Tuhan mengaku memberitakan kebenaran, tidak masalah. Tetapi saudaraku, apa yang diperoleh dari dampak firman Tuhan yang dibagikan? Itu yang mesti kita permasalahkan. Dan di dalam suara kebenaran ini, saudaraku, dampak kebenaran bagi saya itu luar biasa. Saya lebih mengenal Allah, saya mengenal diri saya mengenal tujuan hidup saya, saudaraku. Dan ini, saudaraku, membawa kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita, mempersiapkan kita masuk ke dalam kekekalan. Melihat bagaimana dunia ini semakin menuju kepada kehancuran. Ya. Dari segi bencana alam, dari segi wabah penyakit, dari segi kerusakan manusia. Ya. Sudah cukup bagi kita melihat, saudaraku, bahwa dunia ini sedang menuju kebinasaan. Ada amin gak Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Amin. Ya, saya sudah sering mengingatkan kita. Kalau umpama film itu kita sudah melihat ending. Kita sudah tahu ending dari perjalanan dunia ini, saudara. Ya, kita baca ulang ya ayat firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 Petrus pasal 3. Ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Jadi pengejek-pengejek itu yang tidak selalu berbicara tentang verbal, dengan perkataan mengejek kita, tapi orang yang hidup berseberangan dengan kehendak Allah. Ada amin, saudaraku? Yang hidup tidak peduli Allah, yang hidup suka-sukanya sendiri. Seolah-olah nggak ada yang akan terjadi. Seolah-olah tidak apa-apa kalau kita hidup suka-suka kita, saudaraku. Ya. Jadi pengejek-pengejek itu yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangnya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun seperti satu hari.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada waktu itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya, sampai di situ saudaraku. Ya. Kalau semua ini sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau saudara orang mau menghindarkan dirinya dari kematian fisik apapun dilakukan. Benar nggak saudaraku? Berapapun biaya dipertaruhkan, dikeluarkan saudaraku. Usaha apa dilakukan supaya tetap hidup. Nah, apalagi dengan kehidupan kekal kita, saudaraku. Firman Tuhan katakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya kamu harus hidup sesuci-sucinya dan sesali-salinya. Begitu ya Bapak Saudaraku betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berita yang kita dengar, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar saat ini saudaraku, yang ada di gereja kita, ini sesuatu yang mahal saudara. Sesuatu yang mahal. Di sisi lain, gereja masih sibuk mencari jawaban doa dari Allah. Masih sibuk mengklaim jawaban doanya, saudaraku. Masih larut di dalam kepedihan, kesedihan, keterpurukan. Bapak, Ibu, Saudara, ini langkah yang lebih maju. Langkah yang lebih di depan lagi, di mana kita mempersiapkan diri. Kita sedang berkemas-kemas. Ada amin gak saudaraku? Kalau dulu kita senang nyanyi, Allah peduli, Allah mengerti. Langsung nyus, kena ke emosi kita. Langsung nangis. Perasaan itu tidak selalu rohani. Saya katakan saudaraku, tidak selalu rohani. Perasaan itu kadang hanya perasaan mengasihani, meratapi kesedihan, kemalangan yang kita alami. Tapi tidak banyak orang Kristen yang mampu menghayati. Di balik semua itu ada campur tangan Tuhan. Di balik semua itu kita harus bangkit. Ya saudara yang terkasih. Ada amin gak saudaraku? Ya saya mungkin tidak terlalu banyak tetapi cukup banyak melihat orang-orang di KKR tumbang jatuh, didoakan guling-guling saudaraku, muntah-muntah. Hari ini gak ada orang itu bersama dengan Tuhan. Atau sedikit saudara. Sedikit saudaraku. Kenapa saudaraku? Sebenarnya pengalaman mereka cukup baik. Pengalaman awal mereka dengan Allah itu cukup baik. Tetapi tidak ada kebenaran yang mampu menghantar mereka. Atau bahkan mereka tidak tinggal dalam kebenaran, tidak bertumbuh di dalam kebenaran yang menghantar mereka bertumbuh rohaninya. Sehingga hari ini hilang mereka itu saudaraku.
Ataupun mungkin mereka saat ini ada di dalam gereja. Tapi bagaimana kondisi kerohanian mereka? Ini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, bagi mereka tidak mau mendengar, tidak mempermasalahkan bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka. Mereka tetap sibuk menikmati dunia ini. Ya. Tetap sibuk menikmati dunia ini. Tetap sibuk bagaimana mereka itu semakin mapan, nyaman, aman di dunia ini. Tapi tidak dengan kekekalan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, mereka tidak sanggup, ya, untuk menghayati bahwa mereka adalah makhluk kekal. Sebab orang-orang seperti ini hatinya sudah terikat dengan dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara kita harus mampu memiliki pikiran bahwa kita adalah umat perjanjian baru. Kita adalah umat-umatnya Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang akan dibawa kekekalan. Amin saudara. Saya kadang merasa agak berat kalau sekolah minggu nyanyi, ya. Rumahku bukan di sini. Ya. Saya sekarang nggak terlalu berat nih Tuhan. Jangan saudara pikir saya enjoy aja menikmati semua saudara. Saya juga berpikir nggak terlalu berat. Tapi ada suara yang menyatakan, ya justru sejak awal mereka harus terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Kalau sudah besar, sudah dewasa, ya mungkin mereka tidak mampu lagi menghayati. Ya. Saya melihat anak-anak sekolah minggu, ya khususnya persembahan kita, ya Natal di tahun lalu, ya, rumahku bukan di sini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau anak-anak sekolah minggu sudah diajar sedemikian rupa, ayo kita yang sudah dewasa, kita harus mampu lagi. Rumah kita bukan di sini saudaraku. Rumah kita bukan di dunia ini. Ada amin saudara? Amin. Rumah kita bukan di dunia ini. Mau saudara percaya apa tidak, waktu akan menjawab. Waktu akan menjawab. Rumah kita bukan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jika seseorang masih senang dengan dunia ini, ia pasti tidak akan bisa mengerti kehendak Allah. Ya, seperti katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Dia tidak mengerti apa yang baik, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah itu saudara. Dia tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Pasti saudaraku. Ya. Bahkan kalaupun dia seorang hamba Tuhan yang terjun dalam pelayanannya, ya, ia tidak akan mengerti. Pelayanan hanya menjadi kedok. Pelayanan hanya menjadi alat, ya, untuk meraih popularitas, untuk meraih kehidupan aman nyaman, untuk meraih kehormatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dalam realitas yang baru. Sebagai umat perjanjian baru, kita hidup dalam realitas baru. Kalau umat pilihan, yaitu bangsa Israel, ya, ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, saudaraku, mereka hidup dalam satu realita yang baru. Realita di mana mereka harus berurusan dengan Allah setiap hari. Ada amin Bapak Saudara?
Mereka hidup dalam perjuangan melawan setiap musuh yang mereka temukan. Realita mereka hidup dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, kita sebagai umat perjanjian baru, umat yang dipilih oleh Allah, juga harus masuk dalam realita ini. Kita ikut Tuhan yang memimpin kita masuk ke langit baru, bumi baru. Sudahkah saudara merasakan perjalanan rohani saudara? Sudahkah saudara merasakan pergumulan, perjuangan-perjuangan melawan musuh-musuh yang menghalangi, yang mau menggagalkan kita masuk ke tanah perjanjian? Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini harus kita renungkan bersama-sama. Ini harus kita renungkan, saudara. Semakin jelas, semakin saya bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pak Eras, bahwa kehidupan rohani kita, kehidupan kekristenan kita, itu harus yang paling utama. Harus yang paling utama. Bapak Ibu, mari kita berjuang bersama-sama di jalan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat yang indah, jumpa kekasih hati, kala usai tugasku, dengan muka nanti semua yang kau janjikan, semua yang kau janjikan tergenapi dengan sempurna. Langit dan bumi mengaruh, negeri perjanjian yang kekal, indahnya kota mulia yang turun dari tata kemuliaan, berhiaskan keindahan gemerlap dalam cahaya surgawi. Itu Yerusalem baru, kota kudus yang telah Engkau janjikan, tempat semua salemu bersama dengan Bapa selamanya. Tempat semua salemu, tempat semua salemu bersama dengan Bapa selamanya. Bapa, kami bersyukur jika sampai saat ini Engkau terus bersama dengan kami, mengawal perjalanan kami menuju kekekalan ya Bapa. Terima kasih Bapa, mengizinkan kami ada di dunia ini, boleh mengalami berbagai pengalaman di dalam kehidupan ini Bapa. Dan semua itu akan membawa kami menghayati kekekalan. Kami bersyukur ya Bapa, jika kami Engkau izinkan ada di dalam segala situasi. Semua itu membawa kami melihat bahwa dunia ini fana, dunia ini semu, dunia ini tidak kekal ya Bapa. Tetapi Engkau telah menyediakan kekekalan bagi kami, mengikut Yesus sampai akhir hidup kami, mengokohkan, memastikan keselamatan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai kami bersama denganmu selamanya di sorga.
bersama dengan mempelai kami, saudara kami Tuhan Yesus Kristus di kekekalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ampuni kami jika saat-saat ini kami seolah-olah tidak tertarik. Kami bahkan tidak tertarik dengan kekekalan ya Bapa. Padahal itulah solusi bagi kami untuk mengalami kehidupan ini, untuk mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan telah menyediakan keselamatan kekal bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Pegang tangan, pegang tangan, pegang tangan. Janganlah Tuhan pegang tanganku ya Tuhan, pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita arahkan hati kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan dengan mengangkat tangan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga tercurah dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang erat yang manis bersama dengan Roh Kudus, senantiasa mendampingi memberkati kita sampai di kekekalan. Terimalah semua berkat mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita percaya, sama-sama kita katakan amin. Biarkan ku bersama setiap waktu.